Radio Poliama 104,2 FM. Mitra radio dimanapun Anda berada, tentunya dengan materi judulnya yang kami telah utarakan tadi, Bapak dan Ibu bisa bergabung di 0852 98 90 7552. Saya Neneng Kosa, pemandu acara, dan juga telah hadir koordinator Bapak Ruli Agus, serta yang terhormat Bapak Hantor Situmorang, SPD MSI, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, dan mitra kerja serta masyarakat yang ada di komunitas Warung Kopi Kedai Mekar, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim acara dialog interaktif dalam rangka penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Kita segera akan laksanakan, dan untuk itu langsung saja Pak Ruli barangkali langsung ke beliau atau ada pengantar. Disilakan Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Hantor Situmorang, dan sebelumnya silakan Pak Ruli sebagai pengantar. Makasih Neneng Gosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo bekerja sama dengan Radio Poliama melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum on air, penyuluhan hukum live, yang tempatnya ada di Kedai Mekar di Jalan Agus Salim, Warkop Kedai Mekar. Dan pada hari ini alhamdulillah kami menghadirkan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Senang sekali Bapak, selamat pagi, sudah bisa hadir memenuhi undangan Poliama bersama kami di dalam kegiatan Lokum penyuluhan hukum bekerjasama dengan Radio Poliama yang live juga di Radio Poliama. Bahasan kita hari ini atau tema kita hari ini adalah, mungkin pendengar Poliama juga pernah mendengar ribut-ribut atau tren tentang Undang-Undang Omnibus Law. Nah, Undang-Undang Omnibus Law itu, atau lebih kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hari ini kita akan bahas, dan mudah-mudahan pendengar di rumah bisa juga memberikan tanggapan atau interaktif terhadap undang-undang ini. Nah, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Bapak Hantor Situmorang, SPD MSI, untuk memberikan pengantar dan sedikit penjelasan tentang Omnibus Law. Nanti akan juga sama-sama kita akan urun rembuk tentang apa itu Undang-Undang Omnibus Law, tujuannya untuk siapa, dan manfaatnya untuk apa, khususnya bagi daerah kita tercinta yaitu Provinsi Gorontalo. Kepada Bapak Kakanwil kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Ruli yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pendengar Radio Poliama di seluruh wilayah Gorontalo. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo menyapa saudara sekalian, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini isu aktual yang kita bahas adalah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa undang-undang ini adalah produk undang-undang dari hasil Omnibus Law. Ya,
beberapa saat atau pada bulan-bulan yang lalu kita selalu mendengar tentang Omnibus Law. Apa sih sesungguhnya Omnibus Law itu, menjadi tanda tanya buat kita semua. Tapi barangkali teman-teman yang berminat dengan isu-isu dalam perkembangan hukum tentu sudah mengikuti dengan baik apa yang dimaksud dengan Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu sebenarnya kalau dari sejarahnya di Paris itu adalah transportasi semacam bus yang bisa mengangkut banyak orang dan termasuk barang-barang muat yang dibawa orang bisa dibawa sekaligus dalam satu bus besar. Jadi seperti bus sapu jagat seperti itu. Nah, ini juga diadaptasi juga di dalam Omnibus Law untuk hukum, ya. Jadi dibuatlah suatu pemikiran baru untuk membuat hukum kita ini, karena sudah over regulasi, sudah terlalu banyak, ya, dalam data yang kita punya itu dari mulai undang-undang, Perpu, PP, Perpres, peraturan kementerian lembaga sampai ke peraturan daerah itu sudah mencapai total 43.235 peraturan perundang-undangan. Nah, baik di tingkat pusat itu sekitar 38.000, di tingkat daerah 149.919. Nah, ini juga kondisi regulasi yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi over regulasi, terlalu banyak aturan. Nah, terlalu banyak aturan juga berpotensi atau berpengaruh terhadap kualitasnya sendiri. Jadi regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan. Ya, ada tumpang tindih di sana. Kemudian dimungkinkan ada konflik antar regulasi. Nah, itu yang terjadi. Nah, regulasi yang buruk juga ikut memberikan kontribusi negatif bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu mulai sekarang jangan berpikiran bahwa regulasi bisa mengatasi semua permasalahan hukum. Ya, justru semakin banyak regulasi akan semakin mengekang kita dan semakin berpotensi untuk timbulnya konflik. Oleh karena itu perlu dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi dengan melakukan pemangkasan regulasi. Nah, pemangkasan regulasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan Omnibus Law. Nah, ini yang kita sebut dengan regulasi sapu jagat. Artinya satu undang-undang bisa banyak terkait di dalamnya, tentunya yang saling berhubungan. Ya, seperti itu. Nah, itu sejarahnya bicara tentang Omnibus Law. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya undang-undang hasil Omnibus Law. Kenapa? Karena dilakukan analisis dan evaluasi, kita mempunyai masalah di dalam kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha itu padahal itu sangat strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara. Oleh karena itu muncullah satu gagasan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ya, yang nanti di dalamnya turunannya juga banyak, ya, banyak. Semuanya yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan pekerjaan bagi masyarakat supaya lebih mudah, gitu ya. Dan di sana Kementerian Hukum dan HAM mengambil bagian khusus beberapa hal yang terkait dengan kemudahan berusaha, ya. Jadi dalam pendaftaran badan usaha kita mempunyai satu strategi atau satu inovasi untuk kemudahan berusaha. Kita menciptakan
yang disebut dengan perusahaan perseorangan ya, perusahaan perseorangan. Jadi ini yang akan kita bahas nanti lebih banyak kaitannya dengan bagaimana perusahaan perseorangan sebagai satu solusi kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Saya pikir itu dulu sebagai pengantar ya. Makasih. Mungkin juga saya bisa tambahkan, Nenggos, bahwa apa yang dimaksud dengan kemudahan berusaha itu kira-kira seperti kadang-kadang kita ingin berusaha, akan tetapi urusannya, perizinannya itu ribet, ya. Mau harus ke dinas ini, ke dinas ini. Izin itu tidak hanya satu, bahkan ada sampai 5 sampai 10, dan semua izin itu berakibat biaya, ya. Karena izin itu kan selalu identik dengan biaya, ada biaya perizinannya. Nah, dengan undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Cipta Kerja ini, regulasi atau peraturan yang menyangkut mengenai perizinan berusaha itu akan dipangkas. Ya, misalnya orang mau berusaha membuka warkop ini. Warkop ini tidak mungkin tidak ada izinnya. Karena pasti ada surat, ada situnya misalnya, paling sederhana, surat izin tanpa usaha. Terus kemudian bentuk badan usahanya seperti apa. Itu semua itu akan memakan waktu, memakan biaya, dan juga mungkin memakan perasaan, ya. Akhirnya kemudian menjadi kontraproduktif terhadap semangat orang untuk berusaha, ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, hal-hal seperti itu akan diterobos. Hal itu akan diterobos, dan mudah-mudahan pada tingkat daerah juga akan ada penyederhanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ada hal-hal misalnya perizinan yang tadinya itu harus ada 5 tempat, itu cukup dengan 1 tempat misalnya. Saya kira itu tambahan dari saya, dan kami silakan mungkin ada respon dari Nenggos Oduolo. Ruli Agus, beliau sebagai koordinator penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Gorontalo, yang hari ini telah memberikan sebuah pencerahan tentang seperti apa yang dijelaskan tadi oleh beliau, Bapak Perkantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Gorontalo. Dan juga Bapak Ruli Agus SHMH ini telah menambahkan pula. Olehnya itu kesempatan untuk kita 1-2 orang disilakan, kira-kira apa yang Anda temui di lapangan nanti sebatas materi yang apa dijelaskan tadi. Ya, jadi materinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak dan Ibu. Ya. Olehnya itu kesempatan kami buka, dan juga hadir penanggung jawab siaran hari ini Pak Ruli, Bapak Abdul Habida. Siap. Hadir juga di tengah-tengah kita. Sebelumnya juga saya ingin tambahkan, silakan. Nenggos, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kakanwil mengenai ketentuan model perizinan badan usaha, badan hukum perorangan. Ya. Jadi nanti orang yang akan berusaha itu tidak serumit, misalnya dia harus buka harus membentuk akta pendirian CV, atau misalnya PT, atau misalnya UD atau firma. Nah, sekarang ada ketentuan mengenai badan hukum perorangan, PT perorangan, yang sifatnya itu tidak perlu mendaftar lewat notaris, tetapi langsung bisa ada daftar di Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Kakanwil bisa menjelaskan mengenai proses badan hukum perorangan yang dimaksud. Silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Kalau proses pendaftarannya sih mudah sekali ya. Cukup buka websitenya AHU online, kemudian Anda diminta masuk ke pendaftaran perusahaan perseorangan,
nanti ada pernyataan saja, mengisi pernyataan di sana, tentu dilengkapi dengan identitasnya, nama usahanya dan seterusnya. Dan kalau hitungan waktu ya sangat cepat, apabila dokumen yang diperlukan itu sudah tersedia, ya mungkin nggak sampai 1 jam sudah selesai. Kalau untuk menginput saja hitungan kita 7 menit, nanti di-upload oleh dari sana, tidak ada masalah, sudah sesuai, ya 1 jam mungkin sudah selesai, sudah langsung bisa di print out sertifikat badan usahanya gitu ya. Dan biayanya cukup murah. Sekarang ini dalam rancangan hanya 250.000 ya biayanya. Jadi tidak perlu ke notaris gitu ya. Kalau nanti kalau sudah perusahaan ini sudah jalan, sudah permodalannya sudah makin banyak, dia mau bergabung dengan temannya, tentu nanti bukan perusahaan perseorangan lagi namanya, tapi mereka bentuk penyertaan modal menjadi satu perusahaan penyertaan modal, PT. Tapi pendiriannya nanti menjadi melalui akte notaris, seperti itu. Jadi ini sepertinya memang embrionya, untuk menjadi perusahaan penyertaan modal PT, seperti itu. Jadi ini perseorangan ini memang yang disasar adalah UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah, ya, supaya mereka punya prudent di dalam melakukan bisnisnya. Nanti ada pemisahan, memang ada pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseorangan. Nanti ada juga kewajiban melakukan pelaporan keuangan. Kalau di dalam peraturannya sekarang ini minimal 6 bulan sekali ada pelaporan keuangan yang disampaikan oleh perseroan perseorangan di dalam laporan keuangannya. Jadi ini sebenarnya sangat simpel. Di masa pandemi COVID-19 ini undang-undang ini lahir, ini sangat membantu karena kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan atau banyak usaha kecil dan menengah yang mengalami permasalahan, termasuk permasalahan modal, ya. Nah, jadi dengan munculnya undang-undang ini diharapkan ya teman-teman yang bergerak di bidang usaha kecil, mikro dan menengah bisa didorong menjadi perusahaan perseorangan sehingga memiliki badan usaha yang jelas, yang legal, dan ini juga menjadi modal bagi si pengusaha tersebut karena dia menjadi direktur sekaligus komisaris, tapi dia punya badan hukum, dia punya bargaining untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, ya, terhadap permodalan atau terhadap perbankan, sehingga ini menjadi sesuatu yang kita harapkan menjadi terobosan baru untuk meningkatkan pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha pemula, ya, yang kalau kita merujuk ke data yang ada di pengusaha mikro menengah itu luar biasa banyaknya gitu ya. Kalau kita bisa dorong 10-20% saja mereka menjadi perusahaan perseorangan, kita sudah akan meningkatkan ekonomi masyarakat kita dan juga penyerapan tenaga kerja untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini memang pemerintah harus memangkas regulasi-regulasi yang menghambat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor usaha mikro dan usaha kecil, ya. Hari ini juga saya barusan tadi di kantor untuk melakukan rapat dengan tim analisis dan evaluasi produk perundang-undangan daerah yang nanti hasilnya rekomendasi apabila ditemukan ada produk peraturan daerah yang harus diselaraskan, disesuaikan apabila itu menjadi penghambat terhadap kemudahan berusaha
ya di tingkat daerah. Itu yang saya bilang tadi, pemerintah harus memangkas regulasi yang menghambat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi masyarakat harus dipermudah, diberikan kemudahan untuk membuat satu perusahaan persorangan, ya, perusahaan persorangan untuk kemudahan berusaha. Saya pikir, nah itulah dari undang-undang ini, sehingga kita memungkinkan nanti untuk mendongkrak perekonomian nasional dengan cara meningkatkan atau menambah kuantitas dan kualitas dari pelaku-pelaku ekonomi mikro dan usaha kecil, seperti itu. Itu yang sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa Nenggos, Ya. dari hasil survei ternyata faktor penghambat dari orang berusaha yang pertama itu adalah kemampuan SDM-nya. Iya. Yang kedua adalah terlalu banyak regulasi. Iya. Saya kira itu sebelum kita masuk ke interaksi nanti. Jadi faktor banyaknya regulasi, aturan yang menyebabkan unsur penyebab kedua yang menyebabkan orang jadi sulit untuk berusaha. Silakan Nenggos. Ya, makasih Pak Ruli Agus, Pak Perkantor Wilayah, Pak Arson Situmorang. Yang begitu, alhamdulillah kita di Gorontalo sudah ada sebuah sosialisasi tentang pemangkasan regulasi itu sendiri. Yang tadinya menurut beliau Pak Perkantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo, semakin banyak regulasi semakin memusingkan para masyarakat itu sendiri. Mohon maaf Pak Kakanwil, yang kedengaran selama ini kami dari Radio Polame itu belum ada pemangkasan regulasi. Alhamdulillah hari ini kami dengar yang top di Gorontalo sekarang itu hanya pemangkasan perjalanan dinas DPR dan pemangkasan gaji ketua DPR akibat COVID-19. Alhamdulillah hari ini sudah ada pemangkasan regulasi, ya. Nah setelah regulasi dipangkas, semoga para pengusaha-pengusaha yang ada inisiatif untuk membuat sebuah usaha yang punya legitimate-nya dengan siaran ini, semoga bisa bergabung dengan kami di 0852 9890 7552. Dan ini merupakan suatu tantangan untuk kita sekalian. Apa sebenarnya ini Undang-Undang Cipta Kerja? Dari dulu sampai sekarang masyarakat Gorontalo barangkali belum memahaminya, bukan tidak tahu, tetapi dengan adanya kegiatan dari Kementerian Hukum dan HAM yang dimotori oleh Perkantor Wilayah, alhamdulillah kita di Gorontalo makin mengetahui persis apa sebenarnya itu yang dipangkas. Karena tadinya kan semakin memusingkan Pak Kakanwil, ya, karena begitu banyak regulasi. Nah, jadi apa saja Pak Kakanwil yang dipangkas itu? Barangkali sudah ada undang-undang terdahulu keluar, kemudian karena terlalu banyak menyibukkan masyarakat, sebenarnya kalau istilah orang di sini, so apa so ini aturan banyak begini. Mana yang kita orang mau ikuti sebenarnya? Ini yang ada di Gorontalo, Pak. Barangkali ini adalah sebuah tantangan kita. Dan sekali lagi, bagi yang bergabung, silakan di line telepon 0852 9890 7552. Silakan para peserta forum, ya. 7553. Nggak bisa digunakan untuk telepon untuk 7552. Ya. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, silakan Pak Rizal, barangkali ada sebuah pertanyaan, silakan. Mungkin Pak Fritz Ano bisa memberikan. Ada di sini Pak Ruli, Pak Rizal. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Undang-Undang Cipta Kerja banyak penolakan dari serikat pekerja maupun LSM yang terjadi di seluruh Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau keterlambatan sosialisasi di media, atau kurangnya pendekatan pemerintah kepada LSM dan ketua-ketua serikat pekerja
untuk memberikan sosialisasi lebih detail sehingga pekerja-pekerja yang ada di seluruh Indonesia itu tidak dibuat bingung. Mereka mau percaya mana, pemerintah atau LSM atau ketua serikat. Jadi untuk teknis di lapangan kan ada semua di situ. Jadi dari LSM maupun serikat pekerja itu lebih memberikan pengertian kepada pekerja. Kira-kira itu yang bisa jadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kakanwil, barangkali langsung dijawab Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seluruh para mitra yang sementara stay tune di 104,2 FM. Nama saya Abdul Wahab dari Talaga Jaya. Saya sering menyaksikan di layar kaca televisi persoalan-persoalan seperti ini, dan seperti yang dipertanyakan oleh Nenggos, ya, kira-kira regulasi mana saja yang dipangkas dan mana yang terbaru dan mana yang termudah. Contoh kecil, saya pernah mengurus tentang usaha bajaka. Ya, bajaka ini adalah yang sudah sukses bisa mengobati dan sudah ada testimoninya dari masyarakat, pengakuan-pengakuan, tapi terhambat di Badan POM. Ya, katanya belum ada uji dari kesehatan atau gimana seterusnya, sehingga tidak sempat keluar. Ya, seperti contoh Nenek Kosa juga menjual bajaka. Alhamdulillah usaha itu rencana kami harus resmi karena sudah ya terbukti di masyarakat bisa menyembuhkan kanker, tumor dan lain-lain sebagainya. Dan ini membantu masyarakat miskin. Kalau kita ke ahli penyakit dalam, tentunya biayanya lebih mahal. Kali ini hanya uang 50.000 saja kita sudah bisa minum bajaka. Ya, yang berikut persoalan tentang usaha-usaha dari luar negeri, Cina dan lain-lain sebagainya, yang sering dipertentangkan persoalan ini, sehingga oleh masyarakat dan termasuk orang Gorontalo juga tidak setuju dengan usaha-usaha dari China terutama. Kira-kira bagaimana dari solusi pemerintah hal-hal seperti ini? Demikian dulu sementara waktu menunggu perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gigi, Pak Wahab. Ada penelpon dari luar, silakan bergabung. Jadi kita barangkali batasi 3 dulu, dari Pak Rizal, Pak Wahab, dan penelpon dari luar silakan ingin bergabung. Halo. Halo. Halo, Dijauhkan radio kontrolnya, Bu. Halo. dari Halo. Nenggos, Ya, silakan, dari mana, Bu? dari Tahano di Limboto. Oh, dari Tahara. Silakan Tahara. Menarik sekali dengan apa yang disampaikan dalam dialog bersama Kemenkumham pada pagi hari ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja logikanya Neneng Gosa dan juga para narasumber. Ya. Kalau mungkin pemikiran awam seperti saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya menciptakan pekerjaan. Ya. Mungkin demikian juga yang melakukan ini, kan malah menciptakan pengangguran. Kita melihat dengan jumlah angka pengangguran di Provinsi Gorontalo itu sesuai data dari BPS per Desember 2020 itu justru naik, berada di kurang lebih angka 25.000 orang. Iya. Penjelasan tadi oleh Kepala Kanwil ini lebih banyak kepada kemudahan dalam model perizinan seperti apa. Kita melihat aksi yang terjadi kemarin, aksi dari
FSPNI Provinsi Gorontalo, di mana mereka melakukan aksi demo. Ada 20 orang pekerja yang ada di salah satu hotel ternama di Gorontalo itu terkena PHK, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dan terinformasi bahwa PHK ini tanpa alasan yang jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sasarannya untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja atau hanya untuk menciptakan kembali pengangguran yang angkanya sempat naik di Gorontalo, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Nenek? Ya. Mungkin hal ini yang dapat saya pertanyakan. Tentunya sasaran dari undang-undang ini, undang-undang yang telah disahkan di akhir 2020 dan tentunya sudah ada turunan undang-undangnya. Apakah PHK juga termasuk dilindungi dalam undang-undang Cipta Kerja ini? Demikian Neneng Gosa. Terima kasih Bu Tahara. Berarti Ibu juga termasuk yang dipangkas untuk bekerja ya. Ya. Jadi barangkali Bu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini akan ada sebuah kejelasan, dan untuk itu 3 orang penanya pertama kami batasi dulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Agus. Silakan. Izin Bapak Kakanwil, sebelum Pak Kakanwil menjawab ke substansi, saya ingin sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Pak Rizal dengan Pak Abdul Wahab tentang undang-undang apa saja yang dipangkas, diterabas oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu ada mengatur tentang 11 klaster yang diatur, yang kesemuanya ini adalah untuk mendukung terciptanya lapangan kerja. Ya. Jadi saya bacakan. Yang pertama, klaster 1 adalah penyederhanaan perizinan. Yang kedua adalah persyaratan investasi, jadi persyaratan investasi itu makin dipermudah. Yang ketiga mengenai ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah kemudahan pemberdayaan dan perlindungan terhadap UKM. Yang kelima adalah kemudahan berusaha. Yang keenam adalah dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh adalah administrasi pemerintahan. Yang kedelapan adalah pengenaan sanksi. Jadi pengenaan sanksi ini menghapus sanksi-sanksi pidana atau kesalahan administrasi atau dan berupa ketentuan perdata. Yang kesembilan adalah pengadaan lahan. Jadi pengadaan lahan nanti untuk misalnya ada yang butuh tanah untuk investasi itu lebih mudah. Misalnya perizinan di pertanahannya ke pemilik penguasaannya bisa selama ini 10 tahun misalnya jadi 50 tahun atau bahkan yang ada yang 100 tahun. Terus kemudian investasi dan proyek pemerintah, serta yang terakhir adalah kawasan ekonomi. Nah, dari semua klaster ini di setiap klaster itu diatur di berbagai ranah undang-undang. Nah, berbagai ranah undang-undang ini yang akan diterabas untuk disatukan dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kira-kira begitu sederhana penyampaiannya. Untuk selanjutnya Pak Kakanwil. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah demo-demo ini karena keterlambatan sosialisasi atau udah apa dan sebagainya. Memang dicatat dan perlu diwaspadai memang bahwa dalam pembentukan regulasi Omnibus Law ini jangan sampai regulasi baru ini dibuat hanya semata-mata mempertimbangkan pada suatu sudut pandang saja. Misalnya dalam peningkatan investasi saja, tanpa mempertimbangkan perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, kemudian kondisi daerah, aspek-aspek lain sebagai pertimbangan filosofi dari regulasi yang akan terkena dampak pencabutannya. Dan pemerintah saya pikir sangat siap untuk dikritik, ya. Apalagi tidak hanya dikritik, tapi diberikan masukan gitu. Karena ada proses dalam tahapan pembentukan perundang-undangan itu, ada masa hearing diberikan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memberikan masukan, informasi yang menjadi bahan bahan pembahasan
Jadi kalau ada masyarakat misalnya sudah mengalami, apalagi sudah PHK tapi tidak ada perlindungan misalnya, itu bisa ditanya apakah di undang-undang yang akan muncul ini itu sudah diakomodir dan sebagainya. Tapi pada dasarnya Omnibus Law ini memangkas regulasi yang begitu banyak, tapi substansinya sejujurnya tetap dipertahankan yang hal-hal yang sudah baik, ya, yang belum dianggap harus disesuaikan dengan kekinian, dengan kondisi yang ada sekarang, ya. Nah, makanya mengingat undang-undang ini undang-undang sapu jagat, undang-undang yang dahsyat, sebaiknya regulasi omnibus ini jangan sampai disusupi banyak oleh kepentingan politik, ya, sehingga rawan disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam pembahasannya undang-undang ini semuanya ada 45 ya peraturan pemerintah yang harus dikeluarkan dari turunannya, dan ada 5 kalau nggak salah peraturan presiden juga. Ini harus dikawal oleh kita semua, termasuk masyarakat, ikut mengawal supaya tidak ada penyusupan kepentingan politik yang diakomodir mengesampingkan kepentingan masyarakat. Nah, ini yang perlu. Maka hari ini juga kita menyampaikan ini sebagian dari undang-undang Omnibus Law ini, karena ini masih berjalan terus proses-prosesnya terhadap turunan dari undang-undang ini. Ya, mari kita kawal supaya semuanya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, kan gitu. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam tugasnya melakukan inventarisasi produk hukum daerah dulu, Pak. Jadi kita belum bisa menyampaikan produk hukum daerah mana yang dihapus atau yang dirubah, disesuaikan. Nah, pada tahap ini kita masih melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk-produk hukum daerah yang nanti akan mengeluarkan rekomendasi yang mana yang harus disesuaikan, yang mana yang harus dicabut, yang mana yang harus diefektifkan gitu. Karena juga harus dilihat efektivitas dari satu peraturan. Ya, bisa saja ada peraturan sudah bagus tapi tidak efektif, tidak implementatif dilaksanakan. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya mau berusaha, pengakuan masyarakat sudah ada, tapi Badan POM belum bisa ditembus misalnya gitu ya, karena ABCD-nya. Nanti kita lihat ABCD-nya apa masalahnya gitu. Kalau itu perlu disesuaikan, ya kita sesuaikan. Kalau harus dicabut, ya dicabut. Nanti harus dilakukan suatu evaluasi, diuji bagaimana undang-undang itu bisa efektif digunakan, seperti itu. Nah, kantor wilayah melakukan inventarisasi terhadap produk itu, kemudian membantu perkuatan database peraturan perundang-undangan kita supaya juga masyarakat bisa mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang ada di satu wilayah, ya. Nah, kita akan menginventarisir secara lengkap produk hukum daerah itu. Kemudian juga membuat kajian terhadap produk hukum daerah dan merekomendasikan langkah apa yang perlu dilakukan. Ya, tadi bisa mencabut, bisa merevisi, bisa juga mengganti gitu. Nah, terus melakukan perkuatan keterlibatan Kemenkumham dalam hal ini perancang peraturan perundang-undangan di dalam pembentukan produk hukum daerah gitu. Nah, ini yang kami lakukan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor wilayah. Nah, ini yang kami bisa sampaikan. Kemudian tadi ada juga pertanyaan tentang PHK ya, PHK. Saya pikir ini kan belum muncul satu peraturan dari turunan undang-undang Omnibus Law ini terkait dengan PHK. Ini masih menggunakan undang-undang yang sudah ada. Jadi tolong kami juga memang tidak belum mendalami ke sini, dan kami fokus dulu ke yang menjadi tugas
kami sebagai Kementerian Hukum dan HAM kaitannya dengan mendorong kemudahan berusaha melalui pendirian perseorangan terbatas gitu ya. Jadi mohon maaf Ibu tadi yang mempertanyakan tadi, nanti bisa dicek Ibu proses pembahasan tentang undang-undang ketenagakerjaan kaitannya dengan PHK supaya bisa sama-sama dikawal. Terima kasih. Ya, sebagai tambahan Neneng Gosa, jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini itu berkonsekuensi pada akan ada beberapa atau mungkin banyak peraturan daerah kabupaten kota yang mau tidak mau harus dihapus atau disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh sederhana misalnya di dalam ketentuan berusaha itu ada yang namanya hinder ordonansi atau sering kita istilahkan izin gangguan, ya, HO, hinder ordonansi. Itu nanti di Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti akan disesuaikan oleh peraturan daerah kabupaten kota maupun provinsi, itu tidak akan ada lagi. Ya kan, kadang-kadang juga izin gangguan ini jadi bahan mainan orang, ya. Dia tidak mau kasih izin mungkin karena dia sentimen atau bagaimana, ya. Nanti dengan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di daerah dalam bentuk penyesuaian peraturan-peraturan daerah kabupaten kota maupun provinsi seprovinsi Gorontalo, itu ketentuan HO itu nanti akan dihilangkan mungkin secara terbatas, ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan investasi khusus untuk mikro itu akan hilang izin gangguannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ruli Agus dan Pak Kakanwil. Menggarisbawahi apa yang telah disampaikan beliau Pak Kakanwil, bahwa aturan ini atau regulasi ini akan disesuaikan barangkali dengan pelanggaran yang ada. Ya, kalau demikian Pak, jangan sampai masyarakat umum ini Gorontalo ada yang akan muncul nanti. Jangan sampai aturan ini aturan jebakan, nanti sudah berbuat salah, ini aturannya, ya kan? Akan muncul hal seperti itu Pak, karena tidak tahu aturan undang-undang nomor berapa yang sudah dilanggar ini. Kan di sini tidak ada sebuah kejelasan bahwa diterapkan dulu semua. Kira-kira yang cocoknya ini mana? Kalau kita bikin perusahaan, kalau fotokopi tidak ada, satu lembar hilang, kena aturan. Atau seterusnya. Karena regulasi di sini kan masyarakat ini kan belum tahu mana sebenarnya yang sudah dilanggar dan mana yang tidak. Ketika tidak dilanggar, akan dilanggar lagi, maka regulasi akan muncul. Disitulah jebakan Pak. Makasih. Sedikit Bapak. Makanya makasih pertanyaan dari Neneng Gosa ini sentilan luar biasa. Makanya memang barangkali di Provinsi Gorontalo yang pertama kali mengadakan sosialisasi Omnibus Law khusus Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kami dari Kementerian Hukum dan HAM, karena sesuai dengan asas hukum, asas keberlakuan undang-undang, setiap orang dianggap tahu hukum, ya. Ketika seseorang atau setiap warga negara itu melakukan pelanggaran hukum, tidak boleh ada alasan bahwa dia tidak tahu tentang ini. Makanya tugas kita pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, adalah terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap undang-undang baik yang ada maupun yang terbaru dan akan ada, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya kira itu. Nengok. Jangan sampai Pak Ruli, ini aturan tiba saat tiba akal Pak. Ini Gorontalo daya analisa kaji dan telah itu tinggi. Disilakan Pak. Jadi Bapak, Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir tidak serta-merta, tidak tiba masa tidak tiba akal. Ini sudah lewat kajian yang sangat lama. Bagaimana melakukan terobosan terhadap kebuntuan investasi, kebuntuan pembukaan lapangan kerja akibat dari banyaknya regulasi, ya. Ini justru mempermudah, ya. Dari tadinya misalnya saya kasih contoh paling sederhana adalah pemangkasan dari akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mengenai
kemudahan berusaha. Jadi kemudahan berusaha itu ada beberapa undang-undang yang pasal-pasal dalam undang-undang itu yang hilang, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Statblad tentang HO, Hinder Ordonansi, dan kemudian Undang-Undang tentang pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak perjualan atas barang mewah tentang beserta perubahannya. Jadi salah satu imbasnya sekarang ada peningkatan kemampuan setiap masyarakat untuk bisa memiliki mobil, ya. Jadi mobil yang tadinya itu dihargai dengan sebagai barang mewah dengan konsekuensi kena pajak barang mewah, sekarang itu sudah tidak lagi, ya. Jadi kita ada beberapa jenis mobil, saya tidak bisa sebutkan di sini, yang tadinya dia barang mewah jadi barang yang biasa, jadi harganya otomatis turun, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ruli Agus. Barangkali dari floor yang hadir ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan. Disilakan Bapak dan Ibu. Pak Guru, kedua lo, Pak. Silakan Pak Prits Ano, mantan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara. Disilakan. Terima kasih Pak Kakanul yang saya hormati, Pak Ahmad, Pak Agus, ini teman Pak Kakanul. Memang waktu ditetapkan tentang Omnibus Law itu, saya yang satu-satunya paling senang dan setuju pada saat itu. Kenapa ribut pada waktu itu? Memang kan isinya itu belum terlalu diketahui. Kenapa saya senang itu? Karena saya lama berkecimpung di bidang kepariwisataan dan itu membutuhkan investasi dari luar ataupun dari dalam. Namun di Gorontalo ini kenapa investor enggan datang di sini? Karena dalam hal pengurusan izin. Saya mungkin adalah satu-satunya kepala dinas yang memediasi dan mengurus perizinan itu. Sama-sama pemerintah, saya juga pemerintah, mengurus asli susah. Sehingga itu saya senang Pak Kakanwil. Saya beri contoh dalam hal pengelolaan pulau. Pengelolaan pulau. Perizinannya itu sesuai aturan itu ada di Kementerian Perikanan. Undang-undang perikanan ada juga yang sudah membagi dari sekian mil adalah miliknya ini kewenangan kabupaten, sekian mil kewenangan provinsi, sekian mil kewenangan pusat. Saya bisa karena hampir semua pulau-pulau yang ada di Gorontalo Utara itu adalah dekat dengan pantai, berarti daerah yang lebih memiliki itu. Ternyata dalam pengurusan dan seterusnya ini tidak bisa. Harus ada izin menteri. Bolak-balik saya ke kementerian. Saya sendiri yang ngurus, bukan investor. Saya sendiri yang ngurus ke kementerian. Pak Fritz, ini kewenangan daerah. Sampai dengan sekarang, ini mohon maaf teman-teman di pariwisata, sampai dengan sekarang Saronde itu belum ada izin yang tetap. Sehingga itu investor itu bingung. Sana sini dia ingin mengembangkan tetapi belum ada kekuatan hukum, padahal kita selalu berkoar-koar kemudahan berinvestasi, di promosi itu akan dimudahkan, tapi susah. Ini kendala. Jadi dengan adanya ini Pak Kadel, saya sangat senang sekali. Cuma memang pengurusannya apalagi pengelolaan kepariwisataan itu memang agak lama karena dia melibatkan pertama kelautan. Kelautan datang ke lingkungan, ini berdampak lingkungan yang tidak harus izin. Bagaimana izinnya?
ada pengkajian Pak, berapa bulan itu? 3 bulan. Berapa anggarannya? Sekian. Ini yang menghambat kita. Saya bilang kalau saya yang pegang ini kekuasaan, investor kerja dulu, gampang semua itu, nanti kita yang ngurus. Tapi ternyata daerah-daerah lain, saya studi banding, ajak teman-teman DPR dan lain-lain ke ada satu objek wisata yang ada di Batam, sebelahnya itu di Tanjung Pinang dan Pulau Bintan, itu sangat berkembang. Ternyata itu hanya keberanian pimpinan. Keberanian pimpinan. Saya ke Wakatobi, wali kotanya waktu itu memang memang suka-suka orang pariwisata. Apa ini Pak Presiden, semua taman nasional. Saya buat menjadi salah satu daya tarik wisata. Ini banyak yang datang. Nah, saya saksikan sendiri. Nah, ini yang Pak Roy dan Pak Kakanwil, saya sangat bersyukur sekali. Ini sangat mudah, dan barangkali kalau orang-orang warung kopi itu dia lebih cepat, dia sudah tahu bahwa ini. Cuma yang khawatirnya kita dari warung kopi, yang Pak Kakanwil sekarang sedang sosialisasi ke kita, sampai dalam pengurusan di daerah itu susah. Sehingga kita berkesimpulan, ini dengan teman saya, senior saya Pak Pomi, sebetulnya programnya Jokowi ini bagus, cuma tidak nyampe ke daerah-daerah. Ini Pak Kakanwil. Jadi saya sangat bersyukur sosialisasi ini berjalan terus. Kenapa banyak yang demo? Karena memang belum tahu. Saya sangat gembira Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu dia kumpul masanya, kemudian dia jelaskan di seluruh mahasiswa bahwa tujuan Omnibus Law ini dan seterusnya. Saya sangat syukur sekali dan terima kasih Pak Roy. Dan masih ada satu Pak, apakah undang-undang yang telah dipangkas itu sudah otomatis hilang atau tetap masih itu? Karena ini berdasarkan undang-undang yang Cipta Kerja ini, baru ini lagi muncul. Jangan nanti dalam pengurusan di sini belum bisa Pak Fritz. Apakah otomatis gugur dan seterusnya, itu yang maksud saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dan saran dari senior kita Pak Fritz Ano. Sekedar informasi Bapak Kakanwil, Pak Fritz Ano ini adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebelumnya beliau adalah seorang penggiat wisata dan banyak melahirkan penggiat-penggiat wisata baru, anak-anak muda yang dijejali dengan kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, sehingga banyak menarik wisatawan ke Gorontalo. Sedikit saya sebelum masuk ke Pak Kakanwil, saya ingin memberikan tanggapan kepada Pak Fritz mengenai salah satu klaster dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah penyederhanaan izin berusaha. Jadi penyederhanaan izin berusaha itu meliputi 50 undang-undang Pak. Jadi 50 undang-undang, 782 pasal yang harus digabung dan disederhanakan. Jadi luar biasa Pak. Ada 50 undang-undang yang tersebar, tidak cuma undang-undang yang terkait dengan pariwisata, tapi ada undang-undang lain juga yang harus dipangkas habis untuk melahirkan regulasi baru yang lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Kakanwil tadi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan sedang melakukan inventarisasi terhadap peraturan-peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang ternyata selama ini tidak selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Secara asas, kalau kita bicara asas, konflik
konflik regulasi khususnya adalah pertentangan dari peraturan yang lebih di bawah kepada peraturan yang lebih tinggi, itu otomatis dengan sendirinya menggugurkan peraturan yang lebih di bawah. Misalnya ada peraturan daerah A, kabupaten A atau provinsi A yang bertentangan dengan undang-undang atau PP yang di atas, itu otomatis sebetulnya gugur, ya. Dan yang dipakai adalah undang-undang atau peraturan pemerintahnya, ya, otomatis gugur itu Pak. Tidak harus diuji, tapi itu efektifnya memang bisa diuji materi, tapi sebetulnya secara keberlakuan itu otomatis gugur karena dia bertentangan secara asas lex superior derogat legi inferior. Jadi ketentuan di atas itu mematikan ketentuan yang di bawah. Nah, kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Kakanwil telah memerintahkan tenaga perancang peraturan perundangan, di kantor itu ada tenaga perancang untuk menginventarisir semua peraturan daerah, tidak hanya provinsi tapi juga kota sampai dengan Pohuwato, untuk diinventarisir peraturan-peraturan mana yang selama ini itu bertentangan dengan undang-undang Cipta Kerja, termasuk juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fritz tadi, adalah kemudahan untuk berusaha, khususnya berusaha di bidang investasi pariwisata. Itu yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Silakan Pak Kakanwil. Boleh ditambahkan sedikit Pak? Mohon maaf. Yang saya maksudkan tadi dari China dan lain-lain sebagainya itu persaingan usaha dengan kemudahan izin di daerah, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang ada di daerah itu gulung tikar. Oh siapa? Itu nanti dijawab oleh Pak Kakanwil. Iya, terima kasih. Baik, ini Pak Pris ternyata nih pelaku gitu ya. jadi tahu semua gitu ya. Inilah kenapa perlu omnibus law Pak, karena memang kalau yang dulu itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu. Kan gitu. Sekarang harus dibalik, jangan dipersulit tapi dipermudah, kan begitu Pak. Jadi memang pola pikir masyarakatnya juga sudah berubah, ya. Dengan apa statement-statement Pak Presiden kita kan melihat memang ada satu semacam apa namanya? Jadi perubahannya tidak lambat tapi revolusioner kan gitu kan. Dia bilang revolusi gitu. Revolusi ini sepertinya revolusi kebijakan gitu, kira-kira gitu. Jadi kebijakan yang dianggap ini kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya sekarang dirubah lagi semuanya kan gitu. Kalau Bapak katakan tadi ini seperti bola dilempar sana lempar sini lempar sana lempar sini, sudah sampai di pusat bilang lagi kalau ini kewenangan daerah kan gitu. Artinya ada ketidakjelasan. Nah ini yang sebenarnya menjadi salah satu latar belakang juga mengapa harus omnibus law gini. Karena memang dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan itu sepertinya memang parsial darinya Pak. Masing-masing gitu, kesannya masing-masing gitu. Seperti kehutanan dengan lingkungan tidak nyambung gitu. Kemudiannya dengan tadi kelautan misalnya. Itu banyak duplikasi di dalam dan pengaturannya masing-masing beda-beda, seperti itu. Maka sekarang dibuatlah ini omnibus law ini. Jadi yang bersinggungan itu semua dirangkai dalam satu undang-undang gitu. Sehingga memudahkan juga masyarakat untuk membacanya. Ya, bisa membacanya misalnya dengan membaca Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya nanti sangat banyak yang terkait dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan perizinan berusaha ini sebagai tugas Kementerian Hukum dan HAM untuk pendaftaran badan hukum usaha itu dilakukan terobosan ya untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudahan berusaha itu. Yang salah satunya adalah menyederhanakan proses pendirian perseroan terbatas dari semula memisahkan pemesanan dan permohonan pengesahan pendirian terbatas dalam tahap-tahap yang
cukup banyak sekarang menjadi single step, menjadi satu step saja gitu ya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi terhadap nama perseroan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sudah melalui sistem. Jadi mudah melihatnya, ini perusahaan ini ada kesamaannya nggak dengan perusahaan sebelumnya dan seterusnya. Itu sudah bisa didetek lewat sistem, jadi sangat cepat gitu. Jadi bisa ditolak atau diterima itu waktunya tidak perlu berjam-jam gitu. Udah langsung nanti ketika disebutkan warung kopi Mekar misalnya, ini apa? Kedai kopi Mekar. Nah, ternyata di Gorontalo ada 3 kedai kopi Mekar. Nanti tinggal dicek pengusahanya 1 atau 3 gitu kan mudah gitu. Nah, kemudian proses verifikasi itu dipermudah dengan dukungan teknologi informasi. Maka di aturannya juga semua nanti peraturan turunan Omnibus Law ini akan juga menggunakan single data. Jadi KTP misalnya, KTP sudah ada, sudah inline dengan Dukcapil dan kartu keluarga dan sebagainya. Yang sudah ada itu sudah nanti otomatis di-online-kan semua. Jadi sehingga mudah dilihat gitu ya. Kemudian proses pendirian perseorangan terbatas di AHU ini melalui AHU online itu dilakukan hanya dalam waktu 7 menit saja. Jadi begitu data di input 7 menit dia sudah bisa dilihat apa yang harus diperbaiki, apakah diterima gitu, seperti itu. Ya, secara teknologi seperti itu. Terima kasih Pak Kakanwil, Pak Arsul Situmorang. Barangkali kita tiba pada closing statement Pak, 1 menit untuk Bapak waktu untuk closing statement. Closing statement ya. Ini sudah waktunya habis ya. Baik. Saya sampaikan kepada pendengar semua radio yang hadir saat ini, memang tantangan usaha mikro dan kecil itu adalah adanya pada kekurangan permodalan, kemudian kemampuan manajerialnya terbatas, kemudian kesulitan akses terhadap keuangan, dan transaksi keuangan belum tercatat dalam laporan, serta terbatasnya koneksi pemasaran. Dengan munculnya satu kebijakan pendirian perusahaan perseorangan ini, maka ada keunggulan-keunggulan yang didapatkan ketika saudara masyarakat mendaftarkan perusahaan perseorangan. Yang salah satunya adalah tanggung jawab terbatas. Kemudian terdapat pada pemisahan harta pribadi dan perseorangan. Kemudian pendirian perusahaan perseorangan terbatas ini sangat mudah, tidak memerlukan akta notaris, cukup pernyataan pendirian perusahaan. Kemudian status badan hukum diperoleh setelah mendaftar pernyataan pendirian secara elektronik, tidak lagi melalui pengesahan-pengesahan. Yang berikutnya, bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara. Jadi kami yang mengumumkan, Kementerian Hukum dan HAM. Pelaku usaha dapat bertindak menjadi direktur sekaligus komisaris sehingga lebih prudent, lebih percaya diri menjalankan usahanya. Dan yang terakhir, PPh pajak penghasilan lebih rendah dibanding PPh perorangan. Nah, ini yang saya sampaikan, dan mari masyarakat Gorontalo untuk mendaftarkan perusahaan perseorangan. Jadi saudara-saudara yang sudah sekarang ada usaha mikro, kecil, menengah, silakan untuk mendaftarkan perusahaan perseorangan untuk mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsul Situmorang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Pak Ruli Agus SHMH, Koordinator, dan seluruh penyuluh yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Terima kasih Bapak dan Ibu penelpon, dan mohon maaf untuk Pak Nasir Tongkodo Limboto yang tidak dapat kami layani melalui line telepon di pagi jelang siang ini karena waktunya terbatas. Olehnya itu terima kasih sekali lagi untuk juga Pak Pris dan rekan-rekan panelnya, Pak Rizal, Pak Wahab, Hida, dan seluruh masyarakat pendengar Radio Poliama dimanapun berada. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, interaktif
tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo kerjasama dengan Radio Poliama Sersempat Kemadu FM. Saya Neneng Gosa kembali ke studio dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa foto bersama dulu dengan Pak Kakanil, Pak Fritz, Cipta Kerja teman-teman. Dan para mitra Poliama. Kita sudahi siaran langsung di hari ini, dan juga para mitra Poliama sudah pukul 11, sudah saatnya saya harus pamit dari program Poliama Harmoni segmen Nasi Asuh Anak, dan kita beralih ke program selanjutnya. Dari Jalan Ahmad Oah nomor 58, inilah 104,2 Poliama Top FM. Poliama